Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala arsofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'i amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bincang spesial pada kali ini di bulan puasa ini menghadirkan tamu yang spesial juga untuk memberikan kisah inspiratif untuk kita semua agar kita dapat berbuat baik selama bulan suci Ramadan ini. Dan bagaimana pemirsa menjalani bulan suci Ramadan ini pastinya penuh semangat dan penuh berkah. Semoga kita doakan semua pemirsa yang menyaksikan bincang spesial kali ini dapat terus diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Mahathir Muhammad dapat hadir kembali untuk memberikan inspirasi untuk Anda. Karena kenapa? Di bincang spesial kali ini kita menghadirkan narasumber yang dapat memberikan inspirasi. Sesuai juga dengan hari yang akan kita tayangkan dari episode kali ini, yaitu menjelang dari tanggal 9 Maret 2025, yaitu Hari Wanita Indonesia. Bagaimana nanti seorang wanita Indonesia, khususnya ini dapat memberikan inspirasi, dan apalagi di bulan puasa ini kita harus banyak berbuat kebaikan. Siapa tahu juga inspirasi buat saya pribadi. Nah, beliau ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita, beliau memang adalah seorang dokter kecantikan yang memang memulai semuanya dari nol. Dari awalnya memang kita akan kupas lagi apakah memang sebenarnya keluarganya ini backgroundnya dokter apa bukan. Karena bisa sampai dari nol sampai mempunyai dokter atau misalkan sudah punya klinik kecantikan. Habis itu juga dokter ini juga menjadi inspiratif karena banyak kegiatan-kegiatan sosial yang sudah dilakukan, bahkan prestasinya seperti apa kita akan bahas. Dan sudah kehadiran tengah-tengah kita, alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khairan, telah hadir, yaitu Dr. Ayu Widyaningrum, MM, Master of AMM, Master of IBMS, dan juga owner Widya Aesthetic Clinic. Wah, alhamdulillah. Halo Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan sebelumnya dokter sudah hadir kembali di Bincang Spesial Simpo TV. Waktu itu dokter sempat hadir ya? Ya, di beberapa pertemuan di Simpo, dan alhamdulillah semoga dengan kehadiran bisa menginspirasi masyarakat Indonesia. Benar sekali, jadi kita akan bahas semuanya kali ini. Dokter, terima kasih sekali lagi udah kembali hadir. Kita kupas lagi bahwa dokter ini memang punya klinik atau owner juga dari Widya Aesthetic Clinic. Gimana nih sekarang kabar kliniknya? Makin ramai kah setelah hadir di Simpo TV? Alhamdulillah ya, jadi lebih saya selalu berpatokan bahwa rezeki saya itu Allah yang mengatur. Saya tidak pernah mempunyai target, saya selalu rezeki saya adalah bagaimana Allah memampukan saya hari ini. Jadi saya tidak berpatokan, oh targetnya misalnya 1 hari sekian, nah tidak. Bagaimanapun kita bekerja, bagaimanapun susah payahnya kita bekerja, saat dalam suatu hari Allah sudah menetapkan rezeki kita di angka 10, dia tidak akan berubah menjadi 100. Benar sekali ya. Jadi apa yang sudah ditakdirkan di Laumul Yafus, ya itu ya sudah ditakdirkan gitu ya. Baik, dokter, kita bahas sedikit, kita kupas lebih dalam lagi dari awal lagi. Dok, kemarin kita ngobrol waktu dokter datang ke Bincang Spesial Simpo TV juga, kita ngebahas seputar inovasi dan juga bagaimana cara merawat diri khususnya kecantikan. Karena saya laki-laki kan kayaknya bahas itu enggak ya. Kita bahas inspiratifnya nih, kisah-kisah inspiratifnya. Dok, awalnya ini memang sebenarnya dokter dari background keluarga yang semuanya dokter. Apakah memang dokter spesialis tertentu atau memang dokter dari awal cita-citanya ketika tanya guru, cita-cita jadi apa? Dokter, jadi dokter benar. Ini gimana nih dok, ceritain dong. Dari awal itu memang pada saat SD Mas, saya memang mempunyai cita-cita menjadi seorang dokter. Dengan background di mana waktu itu saya tidak mengetahui bahwa kedua orang tua saya, bapak saya tidak lulus SD dan mama saya tidak lulus SMP. Tapi pola asuh dan pola didik mereka yang disiplin membuat saya berada di titik ini. Kenapa saya bilang demikian? Karena mereka luar biasa mengajarkan saya bagaimana tanggung jawab, bagaimana disiplin, dan bagaimana bekerja keras itu. Kemandirian saya itu membuat saya berada di titik ini. Pada saat SD saya dituntut oleh kedua orang tua saya yang mohon maaf pada saat itu tidak lulus juga, maksudnya berpendidikan rendah, tidak yang S1 atau diploma atau bagaimanapun. Tapi beliau kayak mencoba mengajari saya dengan keterbatasan mereka. Dan saya pun sebagai seorang anak lebih kayak tekun belajar, dan dari situ mereka menuntut saya untuk juara 3 besar. Kalau nggak 1 ya 2. Kenapa? Karena dulu saya berpikir itu adalah suatu beban, tapi pada saat dewasa saya berpikir ini untuk memudahkan saya ke jenjang berikutnya. Pada saat SMP saya juga masih karena saya sudah terbiasa untuk disiplin dan menjadi suatu leader, karena terus terang saya anak pertama ya. Mereka mengajarkan leadership ke saya, bagaimana seorang pemimpin itu bisa
memanajemen tanggung jawab mereka, disiplin mereka, dan waktu mereka itu membuat saya menjadi ketua OSIS pada saat SMP. Yes, ya. Dan waktu itu saya menjadi juara umum pada saat ujian akhir nasional dulu ada kayak gitu. Kemudian saya mencoba hijrah ke Banjarmasin dari kampung, ya. Kampung itu adalah tanah bumbu atau serongga. Saya hijrah ke Banjarmasin, di mana itu kota, otomatis kota provinsi kan. Waktu itu ibu kota. Dan saya mencoba untuk jalur akselerasi, ya, yaitu 2 tahun. Nah, saya tidak berharap banyak, tetapi wallahu alam Allah mengizinkan saya untuk jalur akselerasi. Berikutnya saya masuk kedokteran dengan jalur PMDK. Baik. Dari jalur akselerasi itu berarti kan itu masih SMA berarti dok ya? Nah berarti kuliahnya itu memilih di universitas mana dan kenapa langsung memilih kedokteran? Karena kan tadi backgroundnya sendiri ternyata dari keluarga yang memang tidak ada background kedokteran gitu. Nah ini apa yang membuat inspirasi atau jadi dokter memilih dokter nih gitu? Sebenarnya waktu SMA ayah saya itu sudah bekerja sebagai buruh tambang. Ya. Waktu itu pilihan pertama saya adalah tetap kedokteran karena memang saya ingin menggapai cita-cita ya Mas ya pada saat kecil. Dan pilihan kedua saya adalah pertambangan. Baik. Kenapa saya memilih demikian? Jika option saya pertama tidak diizinkan oleh Allah, itu saya mempunyai option kedua yaitu pertambangan untuk meneruskan supaya derajat orang tua saya bisa saya naikkan. Nah itu. Jadi posisinya ini adalah memilih untuk bagaimana bukan membanggakan diri sendiri tapi bisa membanggakan orang tua juga. Ya. Dari pertambangan dok awalnya. Bapak itu jadi buruh tambang. Nah, jadi option pada saat memilih PMDK itu ada 2 Mas, jalur kedokteran atau mau milih S1 pertambangan. Kalau jalur, aku berpikirnya kalau kedokteran nggak diterima, paling nggak aku keterima ke pertambangan, jadi bisa nerusin bapak. Paling tidak dari buruh mungkin saya bisa lebih bagus yang gitu awalnya. Tapi ternyata Allah mengizinkan saya jadi dokter. Nah, dari situ. Misalnya kalau dokter lulusan di pertambangan, mungkin dokter datang kali ini udah pakai helm proyek ya. Iya benar banget. Jadi beda lagi urusannya ya. Akhirnya dokter. Nah itu sudah langsung mencetuskan dokter spesialis atau dokter apa dulu? Dokter umum dulu Mas. Semua dokter itu pasti dokter umum dulu. Baru setelah selesai dokter umumnya itu kurang lebih saya di 5,5 tahun itu selesai saya. Nah habis itu baru saya mengambil ya disiplin atau spesialis atau keahliannya adalah di estetik dermatologi. Kenapa langsung memilih estetik dan? Karena saya punya keluarga. Nah itu ceritanya beda lagi. Jadi saya waktu kedokteran itu saya adalah keluarga broken home. Ya. Orang tua saya bercerai. Itu kenapa di sini saya mempunyai suatu motivasi yang tinggi bahwa saya tidak ingin keluarga saya saat ini seperti keluarga saya masa lampau. Itu kenapa saya memilih dermatologi estetik, sesuatu yang tidak gawat darurat. Sehingga saya bisa memanajemen waktu untuk anak saya dan suami saya. Satu hal Mas yang penting, suatu keluarga yang sukses bukan dari dinilai bagaimana karir seorang suami atau istrinya, tapi keluarga yang sukses itu bergantung dari ibu dan istrinya. Bagaimana dia bisa membawa keharmonisan rumah tangga. Titik tidak pakai koma. Ya. Jadi memang sosok kita berprestasi memang harus berkarir, memang harus, tapi jadi seorang ibu adalah sebuah kewajiban, tanggung jawab. Jadi itu yang bisa dipilih dan juga bisa dibagi-bagi sehingga tetap harmonis pastinya. Dok, dan akhirnya kita langsung ke bagaimana akhirnya bisa langsung prosesnya sudah bisa mendirikan klinik, yaitu Widya Estetik Klinik. Dan itu sudah berapa lama nih klinik ini terbangun? Awal itu saya mengambil suatu kejuruan atau keahlian itu 1 tahun. Dan itu saya masih buka praktek di rumah Mas. Dengan cara ruang tamu saya itu saya jadikan ada suatu kursi yang saya jadikan bed dan saya jadikan tempat duduk. Baik. Jadi kalau setelah konsul pasiennya mau perawatan itu saya megang dulu. Nah dari awalnya mohon maaf ya Mas ya, pasien saya sebulan itu masih sebulan ya Mas ya, ini 20 gitu ya. Alhamdulillah sampai detik ini itu kadang pasien dalam sehari itu dari 60 sampai 200 kunjungan. Masya Allah, tabarakallah, itu sehari itu megang itu. Pegel juga ya. Itu apa aja dok treatment-treatmentnya yang biasanya kadang paling mereka banyak? konsul ya, krim segala macam. Jadi saya itu sebagai seorang dokter itu mengasih pilihan. Jadi pasien itu datang tidak harus memaaf krim dan perawatan, jadi kita kasih option ya sesuai dengan finansial pasien ya. Kemudian ya seperti biasa perawatan laser, skin booster, botok, filler ya, kemudian thread lip dan contouring wajah itu sudah sering dilakukan. Sudah sering dilakukan. Dok, saya mau nanya. Tadi kan karena saya jujur juga kuliah dari jalur beasiswa. Iya, benar. Dokter sendiri bagaimana nih untuk meraih beasiswa itu, karena
semua manusia yang terlahir di dunia pastinya ingin mempunyai prestasi yang baik gitu ya. Salah satunya ingin memegang orang tua dengan beasiswa. Nah, dokter sendiri ada jalur-jalur beasiswa nggak sehingga tadi memilih dunia kedokteran gitu? Ya, jadi di awal itu saya memang jalur PMDK. Jadi PMDK kedokteran ini Mas, SPP-nya lebih murah. Oh iya benar-benar. Jadi SPP-nya itu lebih murah ya. Jadi dari situ dan kita tuh kayak uang gedungnya juga murah banget Mas gitu waktu itu. Karena memang PMDK ini kan jalur prestasi yang diundang ya. Jadi beberapa orang kayak akselerasi itu dapat undangan. Siapa nih yang mau tes di kedokteran gitu. Nah, alhamdulillah tembus di situ. Alhamdulillah tembus. Ini sebuah kebanggaan juga apalagi dengan basic orang tua yang mungkin kadang-kadang ada yang ngerasa bapak ibu mungkin belum bisa mengkuliahi tapi dokter bisa membuktikan itu ya. Jadi lebih ke sini sih agak memang kalau memang kita basicnya non dokter ini lebih kita harus berjuang sendiri dengan tekad yang kuat dan disiplin serta mau bekerja keras, artinya belajar yang tekun karena kita mau minta ajarin siapa Mas ya gitu, karena lebih susahnya sebenarnya di situ. Tapi saya bisa, kenapa kalian nggak bisa? Nah ya kan ini gitu. pertanyaan terakhir nih untuk segmen yang ini ya. Dokter adalah anak pertama yang harus sebagai contoh. Seorang wanita tidak mendeskripsikan atau tidak mengkotak-kotakan. Tapi ada nggak sih dok sebuah tantangan yang kayaknya tuh jadinya seorang wanita anak pertama jadi dokter nih ada kesulitan yang berbeda gitu loh. Challenge Waktu SMA bapak saya itu sempat meragukan keahlian saya atau kesuksesan saya. Beliau sempat bilang kayak gini, kamu bisa nggak sih dapat penghasilan seperti bapak. Dan itu tertantang saya. Sampai detik ini saya masih tertantang untuk membuktikan kepada ayah saya bahwa sampai detik ini saya bisa lebih daripada bapak. Masya Allah. Meskipun sampai detik ini pun saya tidak pernah terdengar di telinga saya bapak bilang, bapak bangga lo punya kamu, itu nggak pernah. Tapi it's okay. Saya ingin menunjukkan hal ini setidaknya pada anak saya ingin juga anak saya bangga punya ibu seperti saya. Bahkan saya sempat bertanya kepada anak saya, kamu bangga nggak sih nak sama mama? Maksudnya mama tinggal gitu, tapi mama itu maksudnya punya dapat penghargaan, bangga Mi. Ya dari situ kayak terharu aja sih Mas gitu. Paling tidak saya sudah membuktikan gitu ke ayah saya dan ini membuahkan hasil di mana saya bisa dicontoh oleh anak-anak saya. Benar sekali, ini adalah sosok Wonder Woman di dunia kedokteran sebenarnya ya. Punya mental baja ini yang harus kita contoh untuk seluruh wanita Indonesia, bahkan semua masyarakat Indonesia yang bagaimana kita benar-benar meniti karir dari nol. Tadi sempat ngebahas masalah penghargaan, bagaimana juga menjadi contoh untuk buah hati atau anaknya ya. Kita akan bahas masalah penghargaan apa saja yang sudah diterima oleh dokter nih. Namun jangan kemana-mana pemirsa, Bincang Spesial akan segera hadir sesaat lagi karena kita akan ngebahas seputar penghargaan apa saja yang sudah diraih oleh Dr. Ayu. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Spesial. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Spesial di spesial Ramadan ini juga dengan tamu yang spesial juga, yaitu Dr. Ayu Widyaningrum yang sudah hadir tengah-tengah kita tadi sudah berbincang ya, terkait bagaimana merintis karir, akhirnya bisa kuliah dengan jalur beasiswa, bahkan mempunyai klinik yaitu Widya Estetik Klinik. Dan akhirnya hari ini dokter kembali hadir di Bincang Spesial Simpo TV. Nah dok, masalah kedokteran, memang kan sekarang kita tahu isunya adalah banyak dokter-dokter yang belum mempunyai sertifikasi atau bahkan belum mempunyai ibaratnya bidang yang dikuasai ini belum sampai ke pengerucut ataupun penjurusan ibaratnya gitu ya. Ini gimana fenomena yang terjadi? Harus seperti apa sih dunia kedokteran, apalagi dunia kecantikan ya, ini yang berpengaruh sama penampilan seorang manusia gitu ya. Jadi lebih kayak bagaimana kebijakan yang ada di provinsi, setiap provinsi masing-masing ya Mas ya. Jadi alangkah baiknya jika kalian ingin kompetensinya artinya ke spesialis tertentu, kalian harus upgrade kompetensi kalian ke bidang itu. Nah, saya itu lebih ke upgrade-nya itu misalnya kita mau contouring wajah, saya upgrade-nya ke Korea Mas. Dengan basic Korea Selatan, dengan bagaimana ilmunya, kemudian sertifikasinya yang sudah skala internasional itu kita ajukan ke Dinas Kesehatan. Karena mereka lah nanti yang bertanggung jawab atas izin praktek kita. Apakah ini boleh? Kita sudah harus ada patokan nih. Ini sudah kemana? Maksudnya sudah ngambil masternya apa gitu. Nah, dan ini ada kan setiap pengambilan kayak keluar itu dia ada kayak sertifikasi atau ijazah lah ya Mas ya kalau Indonesia ya. Nah, itu kita akan copy kemudian kita kasih ke dinas ya. Di mana memang kompetensi-kompetensi itulah yang bisa kita lakukan. Jadi tidak keluar dari jalur kompetensi. Nah, hal ini adalah yang perlu kita perhatikan bahwa ayo dokter-dokter Indonesia kita saling merangkul ya, kita saling berkesinambungan dalam hal menyehatkan kesehatan masyarakat semua dokter. Jangan keluar dari jalur kompetensi sehingga menimbulkan hal-hal yang bersifat tidak baik ke masyarakat. Jadi kita sebagai seorang dokter estetik juga tidak perlu ragu merujuk ke yang lebih kompeten, misalnya dokter bedah plastik atau misalnya ada penyakit misalnya menular, kita rujuk ke kulit kelamin. Jadi semua bidang itu saling merangkul. Nah, seperti itu. Jadi kita paham nih, oh nanti tidak ada lagi ibaratnya tumpang tindih Mas. Seperti itu. Karena merasa skillnya bagus terus dia melakukan tindakan yang di luar kompetensi. Nah, itu disayangkan karena mungkin ada yang jauh lebih kompeten, kan seperti itu. Jadi memang kita harus lebih mendetail dan meriset lagi sebenarnya kalau mau kompetensinya apa itu harus itu. Tapi memang harus di luar negeri. Kalau dokter kan tadi di Korea ya. Atau apa memang setiap ini beda-beda di luar negeri atau di beda sih Mas, beda karakter, beda dokter itu beda karakter Mas. Jadi kalau misalnya saya kenapa kok lebih upgrade-nya keluar karena mereka itu lebih mengajari saya, oh kalau teknik A itu komplikasinya apa, teknik B komplikasinya, lebih kayak mereka itu terbuka dan mereka itu akan mengajari apa yang kita lakukan kalau terjadi komplikasi ini, apa yang harus kita lakukan juga, lebih detail mereka Mas. Baik. Siapa tahu nanti saya ke dokter yang datang ke kliniknya Widya Estetik Klinik, siapa tahu jadi opa-opa Korea di sini ya, who knows ya. Nah dok, tapi saya mendasari sekali bahwa dokter pasti semua dari tadi kita sudah bahas dari awal dari nol sampai bisa pergi untuk lebih spesialis di Korea tadi ya. Iya, Korea. Dok, mungkin pertanyaan dasarnya, aduh dokter mah enak, udah punya ini terus bisa ke Korea. Gimana saya merintis dari awal nih, apa saya harus juga keluar negeri, terus gimana cara cari modalnya atau cari sesuatu hal yang untuk ngilmu lagi atau belajar lagi tuh gimana gitu. Nah, dokter ada pertanyaan bagus ya. Dalam suatu bidang yang patut sekali, poin pentingnya adalah kalian harus menyenangi bidang itu. Saat kalian menyukai bidang itu, misalnya saya suka ke estetiknya, tentu saja saya akan menekuni itu. Ada modal baru buat sekolah. Nah gitu. Dengan upgrade skill, kita mendapatkan sesuatu ilmu yang baru, motivasi yang baru, otomatis pasien kita bertambah. Yang berikutnya adalah tingkatkan kualitas diri dari skill, kualitas diri dari treatment, ya, sehingga itu memicu mulut ke mulut promosinya. Nah, membuat kita terus naik, bukan dengan cara endorsement. Kenapa? Karena kalau dari kualitas kita tidak akan pernah turun, tapi cenderung naik karena kita terus menerus inovasi, upgrade diri, upgrade skill. Nah, itu yang akan dilihat. Even kita menjadi suatu pilihan terakhir
dari pasien kita yang udah hopeless, dok, saya udah kesana kemari, tolong saya. Itu adalah tantangan terbaik, challenge terbaik kalian. Pada saat kalian berhasil memperbaiki secara estetik, secara contouring, secara kulitnya, kalian akan dipromosikan secara gratis oleh pasien tersebut. Nah, itu. Jadi dari situ nggak yang harus misalnya, oh baru kita belum kerja gitu ya, kerjalah pelan-pelan lah ya, sesuai kompetensi, hal-hal yang dasar lah ya. Udah hal dasar itu dipelajari kok di dokter umum. Jadi nanti ada dokter umum itu ada pelajaran kulit kelamin, Mas. Nah, di situ ada Mas hal-hal dasar itu boleh kok awal-awal ya. Misalnya nih buka praktek umum dulu ya, tapi lebih kayak ke mengobati kayak varicella, boleh, mengobati misalnya herpes, boleh, tapi kan sudah ada basic dokter umumnya sudah gitu. ada basicnya ya, benar-benar. Tapi memang kalau memang menurut kalian kayak oh ini kayaknya susah nih, udah rujuk dulu kan belum kompetensi kalian. Nah, itulah tugas kalian untuk upgrade diri dan upgrade skill. Berarti sebenarnya adalah bagaimana kita bekerja secara ikhlas, ya, secara jujur, secara ridho lillahi ta'ala, yang promosi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. That's right. Benar sekali ya. Jadi bahwa nggak perlu kita repot-repot endorse sana, endorse sini. Kalau misalnya memang ternyata kita jujur, ikhlas, Allah udah tahu jalannya sendiri ya. Masya Allah, tabarakallah, ini inspirasi banget ya. Jadi ini juga inspirasi. Jadi kalau dokter tadi bilangnya di dokter kecantikan, mungkin saya di dunia MC-an atau pertelevisian ini bisa jadi contoh juga buat saya pastinya ya. Dok, penghargaan. Kita bahas masalah penghargaan. Penghargaan dokter yang sudah dokter terima itu dari tahun berapa dan penghargaan apa yang dokter pertama kali terima waktu itu? Penghargaan pertama kali saya terima adalah Women Inspirasi, kalau nggak salah Women Inspirasi Indonesian Award. Nah, itu di tahun 2018 itu dia via email, Mas. Nah, awalnya nih, oh ini ngapusi nih, ngeprank nih gitu kan ya. Akhirnya penipuan atau gimana gitu. Iya, ngeprank ini ya gitu kan. Habis itu ya saya coba deh, saya jalanin gitu kan ya. Ya saya datang gitu kan ya. Oh ya beneran penghargaan. Bener ada acaranya gitu ya. Masya Allah. Penghargaannya maksudnya waktu yang acara itu ya bupati, gubernur juga ada gitu. Bupati mana, gubernur mana gitu. Nah, lebih oh iya, lama-lama banyak. Misalnya ada beberapa kadang 1 bulan itu sampai mohon maaf 10 penghargaan, ada beberapa yang tidak bisa saya datangi. Jadi mohon maaf Mas, saya tidak bisa. Oh nggak apa-apa dok, nanti izin plakat dikirim gitu. Bukan mohon maaf bagaimana, karena saya nggak bisa datang. Saya waktu itu kayak kebentur IMKAS gitu, Kongres Luar Negeri, jadi nggak bisa datang. Masya Allah ya, jadi memang penghargaan itu diberikan atas kriteria apa dari Dewan-Dewan mereka itu lebih kayak, mungkin saya juga nggak tahu Mas. Sampai itu saya tanya mereka itu atas kriteria, oh kami sudah observasi dok. Nah kami sudah observasi dan kami itu tidak hanya memberikan, mungkin dulu tuh Widya Estetik tuh sempat ada Mas di Google gitu ya, tapi sekarang kayaknya udah dihack orang, nggak tahu ya. Nah itu jadi mereka itu sampai di Google tuh ada, oh jam sekian rame, lebih baik nanti dulu deh jam sekian nih agak lowong gitu. Ada ya, ada ratingnya itu. Karena waktu awal di tahun 2018 sampai 2020 sebelum COVID itu Widya Estetik itu mohon maaf Mas, orang yang nunggu itu sampai mohon maaf duduk di lantai. Saya kadang nggak enak ya. Saya kadang mungkin karena ruko saya kecil ya Mas, saya cuma 2 ruko awalnya gitu. Nah jadi duduk di lantai nungguin saya sampai sabar gitu. Masya Allah. Jam praktek sampai jam 8 ya selesai jam 11 itu. Padahal jam prakteknya harusnya sampai jam 8. Sampai jam 8 sampai jam 11 itu yang terkerja ikhlas. Karena tipe saya tidak suka melihat pasien saya menunggu. Nah, kalau ditanya dokter nggak makan siang dulu, aku nggak suka pasienku nunggu. Karena aku, pada saat saya menjadi pasien, saya paling benci yang menunggu dokter. Nah itu, gitu, jadi kayak mendedikasikan banget gitu. Tapi banyak orang sekitar saya itu kayak protes, kamu tuh harus ngerawat, maksudnya jaga diri kamu juga gitu. Ngerawat orang lain harus ngerawat diri sendiri dulu gitu. Harusnya gitu ya. Tapi kayak nggak enak gitu. Karena pemikiran itu mungkin positive vibe, jadi Allah memberikan kesehatan akhirnya gitu ya. Kalau negative vibe kan mungkin pikirannya, aduh bakal sakit nih nggak makan, jadi beneran sakit gitu ya. Jadi positive vibes itu juga harus ditanamkan ya selama bekerja juga seperti itu dok ya. Dok, penghargaan yang paling berkesan atau terbesar buat dokter nih? Penghargaan itu dari Obsession Award ya Mas ya, kemudian dari High End, kemudian penghargaan Beauty Entrepreneur dari Ibu Liliana, kemudian The Under Alpha 40 Award itu dari Ibu Liliana MNC juga, kemudian Economic Review yang berkesan ya menurut saya, Economic Review sih yang paling agak membuat saya deg-degan ya, karena mereka itu lebih kayak diwawancarai dulu dong Mas. Kayak tesis. Kita nggak tahu nih, ini nggak ada slide, nggak ada persiapan, diwawancarai. Apa yang menurut saya, saya bisa memberikan penghargaan
kepada Anda secara economic review, secara global mengenai bagaimana prosedur Anda untuk meningkatkan ekonomi secara global. Wah, ini itu gitu kayak tesis ya, benar ya? Yes. Habis itu dilimpahkan, oke, berikutnya yang mewawancari sampai tentang stem cell adalah guru besar dari UI. Masya Allah, Beliau adalah ahli stem cell, mateng konken gitu kan ya. Tapi dengan itu tadi, seorang dokter itu harus mempunyai ilmu yang bagus, ilmu wawasan yang luas sehingga benar-benar bisa terlihat bagaimana adab dan etikanya saat berbicara. Nah, benar. Jadi dokter nggak hanya belajar mengenai estetik dan cara kedokterannya, tapi belajar juga wawasan etika, cara menghadapi orang seperti itu. Ada pembelajaran dokter sendiri nggak sih spesialis kayak gitu? Lebih kita bagaimana mempelajari secara psikologi sih Mas. Jadi kita melihat lawan ngobrol kita tuh bagaimana. Lawan ngobrol kita selengean ya selengean aja nggak apa-apa. Lebih supaya apa mereka tuh tidak canggung untuk berkonsultasi gitu ya. Jadi waktu yang economic review itu ceritanya mereka ada nilainya Mas, ada skornya. Waktu wawancara skor, kalau nggak masuk skor nggak dapat. Oh gitu, oke ada skornya. Jadi kalau misalnya nggak ada ini nggak masuk nominasi dulu? Karena dia beberapa nominasi itu dari rektor, kemudian dari kayak kepala bank ini, itu omset untuk ekonomi negara itu berapa triliun gitu. Gitu kan agak minder ya Mas ya gitu. Sedangkan mohon maaf saya ini rakyat jelata gitu kan ya. Jadi ya udahlah kita sepengetahuan kita aja bagaimana kita memajukan diri kita untuk ekonomi global kan gitu, lebih kayak gitu-gitu. Berarti ada pertanyaan seberapa pengaruh bisnis Anda terhadap APBN atau APBD gitu ya? Harus berapa pengaruh di daerah tersebut. Oke, Dok, dari segi pemerintahan dari apa? Dokter kalau Widya Estetik Klinik ini di daerah mana? Boleh tahu? Banjarmasin. Di Banjarmasin. Hanya di Banjarmasin atau sudah buka cabang nih? Banjarmasin. Banjarmasin ya. Di pemerintahan atau di Pemprov Banjarmasin sendiri, ada kerjasama apa nih Dok yang sudah dijalin? Belum ada ya. Tapi dari Pemprov sendiri dukungannya seperti apa nih Dok? Kita nggak terlalu ini sih Mas, karena maksudnya Widya Estetik ini kan memang bangun dari nol, jadi kita nggak ada sponsor apa gitu, nggak pernah ikut-ikut kayak gitu. Even ada misalnya acara apa ya, misalnya balap sepeda atau misalnya itu kami nggak pernah, nggak ada undangan atau program, nggak ada. Cuma memang ibu-ibu kayak gubernur, bupati itu sering datang. Masya Allah, oke. Tapi yang kayak gitu, ya itulah Mas hebatnya saya ini ya, saya tidak pernah mengenal orang. Jadi tetap, ini siapa ya, udah pasien gitu ya? Iya gitu Mas, mohon maaf ya. Jadi saya selalu menganggap bahwa estetik ini bukan gawat darurat. Dan saya memperlakukan semua pasien saya sama. Mohon maaf ya Bu ya. Jadi even ibu harus antri ya ibu antri. Benar. Jadi menyamaratakan semua hak yang sudah ada. Beda dengan rumah sakit. Nah kalau rumah sakit ada namanya gawat darurat. Jadi pasiennya udah jantung nih, ini yang didulukan. Nah gitu. Dok, saya justru agak sedikit bertanya-tanya. Kita di luar dari pembahasan prestasi. Dari segi perawatan yang sudah dilakukan dokter hingga saat ini nih, jenis-jenis perawatan apa yang paling parah? Maksudnya dalam arti ada penyakit atau sakit kulit apa yang paling parah atau yang paling lucu lah, hal-hal yang unik-unik itu ada nggak sih Dok? Bisa cerita nggak sih? Kalau paling parah ya okronosis ya. Okronosis itu adalah pemakaian mungkin krim-krim merkuri atau misalnya krim-krim hidrokinon yang jangka panjang dan dia nggak tahu bagaimana cara konsul ke dokternya. Jadi didapatkan oleh di marketplace atau bebas atau di pasaran gitu Mas ya. Nah kan mohon maaf Mas, kadang orang awam atau orang yang memang menengah ke bawah dia tidak ada kos untuk membeli skincare yang agak mahal. Jadi mungkin mereka mendapatkan di pasar tradisional. Nah itu. Nah jadi lebih ke merkuri. Jadi okronosis itu jadi pengobatannya juga harus agak intens kan gitu. Kemudian berikutnya adalah kasus pasien-pasien yang terjadi seperti nekrosis. Nekrosis itu adalah pembusukan jaringan karena pemakaian filler yang tidak baik. Jadi dia menyumbat pembuluh darah. Tetapi kalau kita itu tadi saya itu jadi lini terakhir Mas. Makanya banyak kasus yang banyak pengalaman membuat skill saya itu bertambah. Karena pasien yang terakhir, pasien itu lompat-lompat Mas. Jadi tipe pasien itu dia akan nyoba klinik A, klinik B. Nah, sudah rusak datang lagi ke saya. Nah itu membuat saya nggak marah Mas. Saya akan lebih kayak welcome, ayo kita bantu yuk gitu. Nah jadi dari situ saya mendapatkan kayak pengalaman yang lebih bagus dan skill saya
upgrade. Nah jadi tahu nih, oh kalau penggunaan kolagen simulator tuh bagaimana, kalau filler bagaimana, benang bagaimana memperbaikinya. Baik gitu ya, jadi mereka setelah dari klinik A, klinik B dokter jadi ada pilihan terakhir, namun setelah jadi pilihan terakhir, malah alhamdulillah mereka dapat keberkahan dan sembuh gitu ya dok ya. Dan even ada kasus di mana dia terjadi psoriasis. Nanti kalau misalnya psoriasis adalah penyakit autoimun pada anak-anak yang dia mungkin kalau dilihat itu ada penebalan kayak ketombe ya, tapi itu sampai benyek dia mas kulit kepalanya. Dia udah beberapa kali, sudah 5 tahun gonta-ganti dokter tapi, nah pada saat itu saya tangani dan sembuh itu adalah jadi nilai plus. Itu prestasi sesungguhnya ya dok ya? Ya, itu prestasi sesungguhnya. Karena apa? Kita bisa kayak nolong orang, akhirnya itu kayak harapan tingkat kepercayaan diri orang tuh bertambah, itu kayak bangga aja mas pada diri kita sendiri. Kalau mohon maaf berkaitan nominal itu tidak terlalu mahal gitu ya. Obat juga tidak terlalu mahal gitu. Karena kita akan melihat dari saya itu mas ngasih obat itu bukan semuanya yang mahal, tidak. Tapi kita lihat pasiennya, dok tolong anak saya gitu. Dan kita lihat bagaimana Bu, Ibu, saya kasih pilihan Ibu maunya tak kasih yang paten apa yang generik. Nah saya kasih pilihan mas, karena saran saya sih Bu, karena ini jangka panjang, baik kita pakai generik. Loh kok pakai generik dok gitu kan? Karena ini jangka panjang Bu, jadi space money-nya bisa untuk yang lain kan gitu. Jadi saya lebih ngasih pilihan kayak gitu, akhirnya sembuh mas. Baik. Jadi Ibu juga mendalami psikologis dari pasien itu tadi ya, itu penting juga ya. Jadi memang nggak hanya serta-merta bahwa saya mau gimana caranya obat ini keluar, obat ini laku, enggak. Tidak ya. Itu gitu dia kenapa saya tidak pernah terikat dengan sponsor obat. Baik. Ya, jadi memang ini harus diperhatikan bahwa untuk menjadi spesialis bukan hanya spesialis yang kita bahwa kita cantik aja udah cukup, enggak, tapi harus benar-benar skill empati itu harus ditanami ya. Iya. Nah dok, mas kita akan bahas, saya akan nanya terkait bagaimana cara pemilihan obat yang baik dan benar apabila kita masyarakat awam ini mau memilih obat. Tapi jangan dijawab dulu. Setelah after break ini kita akan bahas terkait itu bagaimana kita masyarakat awam dapat memilih obat baik dan benar agar terhindar dari penyakit yang sudah disebutkan oleh dokter. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Spesial Ramadan. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Spesial kembali lagi di segmen ketiga nih, segmen terakhir kita di Bincang Spesial kali ini. Saya seru banget nih ya ngobrol sama dokter karena kenapa? Ini benar-benar kisah wanita yang inspiratif banget, sesuai juga dari hari spesial ini, Hari Wanita Indonesia yang jatuh pada 9 Maret 2025 yang dapat menginspirasi para wanita di seluruh Indonesia. Nah, kita akan balik lagi ngebahas yang tadi saya sempat tanyakan tapi kita hold dulu. Terkait saya pribadi jujur ya, Dok. Saya pernah membeli waktu itu karena dapat rekomendasi bahwa ini pemutih bagus nih buat cowok, bagus gitu ya, sabun waktu itu lebih tepat sabun. Tapi pas sampai di wajah saya karena rasanya mint atau dingin,
saya keluar untuk aktivitas di cahaya matahari, itu jadinya gatal, Dok. Yes. Nah, ini saya sebagai orang awam, bagaimana cara memilih obat yang baik dan benar gitu, Dok, di luar sana? Kosmetik ya? Iya, kosmetik atau apapun itu. Oke, kalau untuk kosmetik, prinsipnya adalah ada kosmetik yang cocok dan tidak cocok. Prinsipnya itu, kita tidak bisa memaksakan kosmetik A pada temanmu cocok, tapi pada kamu tidak cocok, udah jangan dipaksa gitu. Cari brand lain atau kandungan yang lain. Yang paling penting adalah kalian mengetahui kandungannya, bukan nama brandnya. Kayak gini misalnya, Mas. Paracetamol, itu adalah kandungannya. Baik. Brandnya banyak, Mas. Sanmol, Panadol gitu. Benar. Tapi ada yang disampaikan itu cocok, ada yang enggak. Nah itu artinya kalau misalnya mohon maaf, sampean minum paracetamol terus gatal-gatal, nggak bisa sampean. Apapun mereknya, isinya paracetamol nggak bisa. Itu contohnya ya. Sama dengan skincare atau kosmetik. Saat menimbulkan reaksi 1 gatal, 2 beruntusan, panas dan kemerahan, artinya memang tidak tahan kulitnya. Lebih baik di skip, tetapi kalian harus membaca, budayakan untuk membaca. Kandungannya apa? Jadi kalau cari kosmetik lagi, jangan ada yang menggunakan kandungan tersebut. Nah itu, prinsipnya adalah itu, sesimpel itu. Tapi kalau kulit cowok lebih baik menggunakan kayak cari aman tuh ya mungkin sabun untuk bayi untuk kulit sensitif ya. Mungkin kayak ya sabun yang kandungannya milk and rich kayak gitu-gitu. Itu sih safety menurut saya. Itu safety, apalagi muka saya kan masih baby face gini kan, jadi harusnya. Yes, benar banget masih harusnya jadi baby oil ya. Dok, pasti harga juga sangat mempengaruhi Dok ya. Itu jangan sampai terpengaruh sama harga gitu-gitu gimana? Iya, jadi kalau gini, kosmetik itu bukan berarti brand yang mahal itu pasti cocok, tidak. Jadi sekali lagi bukan berdasarkan brandnya ya. Suatu obat itu tidak bisa dipaksakan kecocokan dan ketidakcocokan pada seseorang. Prinsipnya jika kalian sudah cocok dalam suatu kosmetik, jangan gonta-ganti ya. Prinsipnya itu. Even kalian misalnya dari dokter pengen ganti ke kosmetik atau basic skincare, kalian konsulkan ke dokternya. Siapa tahu dokternya itu mempunyai rekomendasi. Nah itu penting. Emang boleh? Boleh. Itu adalah hak pasien ya. Sekali lagi buat kalian yang mau misalnya lepas dari krim dokter untuk ke kosmetik, tolong konsulkan dulu sama dokter dermatologi atau dokter estetik kalian. Tidak perlu sungkan, tidak perlu nanti dokternya marah, enggak. Karena itu adalah hak pasien untuk memilih. Dan hak kita sebagai seorang dokter adalah membeli pilihan yang terbaik. Baik, benar. Dok, ada beberapa artikel yang saya juga baca nih, ya kan? Tadi dokter udah memberikan saran nih kan, tapi kegiatan-kegiatan dokter kita belum bahas. Yes. Ya. Saya membaca beberapa artikel. Yang pertama saya buka nih untuk seluruh pemirsa Bincang Spesial bahwa ini sudah kita himpun, tim Simpo TV sudah himpun bahwa salah satunya adalah dari RRI Indonesia atau rri.co.id. Ini Dr. Ayu merayakan tasyakuran ini mengundang salah satu ustadz ternama di Indonesia, yaitu Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, tabarakallah, ini hadir untuk merayakan ini. Kegiatannya apa yang dilakukan? Ceramah, kajian, atau seperti apa nih, Dok? Sebenarnya waktu itu kebetulan Ustadz tuh lagi mengadakan takbir akbar di Banjarmasin atau Kalimantan, Mas. Saya iseng, Pak Ustadz, anak saya ini ulang tahun, tapi mohon maaf, saya ini dari rakyat jelata gitu kan ya, sambil bercanda ya. Saya mengundang sekitar 2.500 anak yatim. Bolehkah Pak Ustadz berbagi, artinya memberikan wejangan kepada anak-anak saya gitu kan ya. Dan alhamdulillah beliau setuju. Masya Allah, hadir. Jadi jadi hal tersebut malah membuat kayak senang loh Mas, kayak melihat para anak-anak panti itu kayak excited bersalaman dengan beliau gitu. Dan saya pun sebagai seorang tuan rumah itu bisa berbagi sedikit Mas ya, artinya alat-alat sekolah ya, kemudian kayak ngasih mereka makan gitu, artinya ya happy Mas gitu. Ya, dokter. Ya, dan itu juga menjadi contoh kepada anak saya untuk gini loh nak, merayakan ulang tahun yang benar tuh gini gitu. Ya, karena rezeki kita adalah rezeki orang yang membutuhkan, apalagi kalau kata Nabi Muhammad adalah merangkul anak yatim sama saja engkau merangkul diriku. Jadi kita harus benar-benar bisa merangkul anak yatim. Masya Allah, tabarakallah. Jadi contoh juga nih ya. Dok, ini juga ada artikel bahwa ini juga ternyata nggak hanya satu ya kegiatan untuk nyantuni anak yatim. Ini ada beberapa kegiatan juga. Saya melihat di sini dari 2tv.com. Ini
Widya Estetik Klinik Bukber dan santuni 300 anak yatim. Masya Allah, tabarakallah. Ini Ya, jadi kegiatan-kegiatan ini bagaimana nih, Dok? dari 2017 ya memang jumlah pasien saya masih sedikit ya Mas ya. Dari 200 awalnya, 200 anak yatim ya di hotel, kemudian meningkat sampai yang terakhir itu saya buka bersama dengan sekitar 3.500 anak yatim. Masya Allah, itu terbanyak tuh yang bilang. Iya. Masya Allah. Awalnya saya pengen lebih banyak, tapi Kalimantan Selatan tidak mempunyai sebanyak itu gitu kan ya. Ya, kalau gedungnya kita bisa menyediakan, Pasti tapi ada. ya anaknya. Dan kadang kegiatan itu tuh kayak pada saat Bapak masih ada atau Bapak masih berada di tengah-tengah saya, itu adalah hal terbaik yang bisa saya contoh dari orang tua saya. Bapak saya itu selalu membiasakan untuk bersedekah. Jadi pada saat puasa beliau itu memberi bahan baku itu bertrak-trak Mas ya, untuk dibagikan orang sekitar. Dan saya sudah berjanji saat bapak saya meninggalkan saya, tradisi itu saya yang meneruskan. Saya adalah anak pertama dan saya ingin memikul beban bapak saya itu ke diri saya. Dan sodako ini tidak bisa hanya kita bilang ke anak kita tanpa kita mengajarkan, tanpa melihatkan kepada anak saya ini loh nak caranya. Dan pada saat itu, pada saat saya mengizinkan anak saya untuk bersalaman langsung dengan mereka. Bagaimana rasanya, bagaimana bahagianya mereka, itu saya ingin menunjukkan kepada anak saya. Dan satu hal pada saat di event yang terakhir itu saya selalu bilang ke anak saya nomor 1, 2, dan 3 karena mereka yang udah mengerti, jikalau suatu saat mama wafat, teruskan tradisi ini di keluarga kita. Di amal jariah ya juga dokter ya. Karena mungkin dalam Al-Quran pernah ada suatu surat saat seseorang diwafatkan dan dia pengen dihidupkan lagi, dia tidak meminta untuk sholat. Apa yang dia minta? Yaitu sedekah. Benar. Jadi ini di bulan puasa ini juga kita juga harus memperbanyak sedekah ya dok ya. Dok, kegiatan-kegiatan ini sudah dilakukan berapa tahun terakhir dok? Dari 2017. 2017. Sampai. Dok, kita bicara impact yang apa yang sudah kita lakukan. Berbuat yang baik pasti kita menuai yang baik juga. Ini bukan sebagai keriaan, bukan. Tapi ini adalah inspiratif atau kisah inspirasi bahwa apa yang sudah kita lakukan akhirnya Allah menjawab itu. Dan apa saja dok keberkahan yang sudah? Yang paling saya ingat ya. Yang paling diingat dokter. Allah itu memberikan saya kun fayakun yang luar biasa. Waktu saya umroh, saya itu bilang sama adik saya, gimana ya dek ya rasanya takbiran di Mekah? Adik saya menjawab, ya rame lah kak, kan itu musim haji. Saya tidak pernah berpikir untuk daftar haji. 1 minggu setelahnya, saya ditelepon oleh travel, dokter mau nggak berangkat haji? Di telepon ini ditawarkan gitu ya? Oke. Karena ada dokter kami yang stroke, tidak bisa menggantikan. Dokter kami berangkatkan. Masya Allah, tabarakallah. Aku nggak pernah daftar mas. Dan pada saat haji itu, di Hajar Ismail saya pernah menantang Allah. Ya Allah, jika engkau ada, izinkan hamba mencium Hajar Aswad tanpa didorong orang satupun. Saya paham betul bahwa suatu doa itu tidak akan pernah terkabulkan tanpa ikhtiar. Benar. Saya mencoba didorong orang. Ya. Mencoba 2 kali. Ada laskar yang berjejer di mana semua Hajar Aswad dikosongkan. Dan ada satu laki-laki tampan, bersih, rapi, berbaju mewah, mencium Hajar Aswad. Itu haji mas ya. Sampai tahu bagaimana haji jutaan orang di situ. Ya. Terus orang itu melihat ke saya. Saya bilang sekali kata saya. Sini, cium Hajar Aswad. Tanpa dorongan, tanpa ada kerumunan yang menyebabkan akhirnya membuat jalur, tapi ada jalur terbuka gitu dok ya untuk itu ya. Dari situ saya percaya bahwa Allah itu ada. Dan dari situ saya sudah belajar lebih ke ikhlas mas. Ikhlas itu, kita nggak bisa ngomong ikhlas lewat mulut mas. Ikhlas itu bagaimana kita mempersiapkan hari akhir. Itu yang udah benar-benar di titik saya yang saat ini. Jadi kun fayakun Allah itu luar biasa dan kita itu kayak apa yang kita doakan, apa yang kita minta itu langsung diijabah sama Allah. Alhamdulillah dok ya, jadi dari kegiatan-kegiatan positif dan juga apa yang sudah dokter lakukan dijawab langsung sama Allah Subhanahu wa taala saat berangkat haji waktu itu. Tapi memang waktu itu saat keberangkatan dan segala macam ini memang dari awalnya sudah ada niatan haji atau enggak ada nih dok? Enggak ada sama sekali dok ya? Karena saya nggak siap.
Saya nggak siap meninggalin anak-anak saya. Karena saya berpikir, oh haji ini lama. Ya. Bagaimana nanti klinik? Saya masih memikirkan dunia, Mas. Ya. Terus saya telepon ayah saya. Pak, saya dapat tawaran haji. Tahu apa yang kata bapak saya? Bapak itu memang luar biasa sih. Bapak selalu bilang, kamu memang sudah dipanggil, nak. Dan kamu mampu gitu. Itu yang udah, ya udahlah saya berangkat gitu. Luar biasa sih Mas, impact dari sedekah itu menurut saya lebih dimudahkan dalam segala hal. Seperti contohnya, Dok? Saya itu selalu bilang, ya Allah, saya ingin misalnya seminggu lagi saya pengen umroh. Jika engkau memang menakdirkan, mudahkan dalam suatu hal, semua hal, dari finansial atau apa ya Mas, ya itu dimudahkan. Anak saya Mas, itu yang terakhir kemarin itu saya merasa sekali ya, Allah itu bagaimana memudahkan saya. Anak saya itu cuma bilang gini, Mi, yang nomor 3, saya belum pernah loh Mi megang Ka'bah. Yang ketiga ya? Yes. Saya telepon travel, saya nggak mungkin kan, boleh nggak ya 1 minggu lagi saya berangkat umroh? Ya, di ACC. Ya. Tapi saya minta 7 hari aja. Dan sampai tahu Mas, di kalung saya, itu, saya membayar umroh seperti orang reguler biasa. Ya, mohon maaf, saya tidak terlalu suka maksudnya kayak apa ya, menganukan, enggak. Tapi Allah menjamu saya luar biasa. Saya mendapatkan luar biasa di mana saya dijemput, tulisan di kalung saya itu bus 12, saya ingat sekali. Saya kira oh nanti saya loncat-loncat dari bus 1 ke bus yang berikutnya ya. Ternyata dari situ Allah itu ngasih mobil pribadi. Yes, GMC Mas. Masya Allah, ya. Dari saya Madinah, Allah Rasul saya bilang, ya Muhammad, aku ingin sholat Isya ya. Dan ternyata sholat Isyanya tuh saya langsung ke Raudhah Mas, karena udah lama. Aku nggak tahu Mas gitu, nggak tahu kenapa kok dimudahkan kayak gitu. Dan saya pada saat 3 hari itu 3 hari berturut-turut saya ke Raudhah. Dan pada saat saya ke Ka'bah, saya tidak berniat untuk nyium Hajar Aswad lagi Mas. Ya Allah, saya cuma ingin ke tempat munajab di antara pintu Ka'bah. Sampai tahu Mas, Allah menahan saya berapa lama di situ? 1 jam. 1 jam lamanya, Harusnya saya berdoa yang muluk-muluk Mas ya. Tapi saya tidak memikirkan dunia. Ya Allah, cukupkanlah saya di dunia. Saat kita sudah merasa cukup di dunia, kita tidak akan meminta hal yang tamak. Benar. Karena saya paham betul saat kamu meminta sesuatu hal yang lebih, Allah akan menguji kita dengan hal yang lebih lagi, benar. Tapi luar biasanya setelah dari pintu yang antara pintu Ka'bah itu, saya digeser Allah itu ke Hajar Aswad. Di Hajar Aswad saya stuck setengah jam. Seolah-olah, seolah-olah Allah ini kamu jangan pergi deh gitu. Allah masih mau bermesraan sama hambanya nih gitu. Nggak tahu Mas aku. Pokoknya hal yang maksudnya di luar nalar gitu. Bahkan saya tuh ngasih kayak ini loh, ilmu matematika mau nyium Hajar Aswad tuh kesini dulu, logikanya kesini dulu gitu. Dan aku tuh pernah Mas membuktikan kayak ilmu matematika tuh kayak gitu. Dan itu 4 kali Mas. Pada saat 1 jam tuh 4 kali saya bisa menjawab Hajar. Kalau ditanya amalan saya, ya sholat mohon maaf kita sama aja Mas ya. Sholat kadang nggak kusuk. Ibaratnya rokaat aja kita kadang, loh ini rokaat berapa ya gitu kan ya. Jadi lebih kayak menurut saya adalah ke amal soleh. Itu nggak bisa kita melihat. Maksudnya setiap orang memulai amalan yang berbeda-beda. Jadi ini benar-benar sebuah inspirasi untuk masyarakat dan seluruh penonton Bincang Spesial bahwa apabila kamu mengejar akhirat, dunia akan mengikutimu seperti itu ya. Jadi ini yang sudah dibuktikan prinsipnya adalah keikhlas sih Mas. Segala sesuatu itu ikhlas. Dulu saya lebih kayak ketidakikhlas menerima keadaan saya. Kok Allah nguji saya berat gitu. Tapi pada saat kita ikhlas, itu Allah memudahkan semuanya. Masya Allah. Dok, kegiatan sosial tadi sudah, kegiatan santunan anak yatim sudah. Allah sudah menjawab. Ada nggak sih Dok cita-cita yang kegiatan yang belum dilakukan dan ingin banget bahwa ini direalisasikan di tahun ini gitu? Ada nggak Dok atau tahun ke depannya nih Dok? Kalau sebenarnya saya pengen banget kayak bangun masjid yang mewah banget ya Mas ya. Tetapi satu saya belum, jadi gini Mas, kalau sudah berkaitan dengan membangun ya Mas ya, itu saya harus meminta izin ke suami. Saya tetap, prinsip saya adalah seperti itu ya. Kalau sudah berkaitan kita tetap harus justru, karena pada dasarnya seorang perempuan itu dia harus tetap menghargai suami. Nah saat belum mendapatkan izin itu ya kita lebih kayak ke donatur Mas itu, lebih ke situ. Jadi pengennya di masa tua saat mungkin saya sudah selesai, anak-anak saya sudah ibaratnya berpendidikan tinggi dan mampu untuk bertanggung jawab atas diri mereka, mungkin itu yang akan saya lakukan. Tapi memang pada dasarnya doa saya adalah ya Allah izinkan saya wafat setelah saya bisa mendirikan panti asuhan, mendirikan yayasan kanker, kemudian kemudian membangun masjid.
Ya Allah, ini membangun Yayasan Cancer ini sebuah hal yang sangat mulia Dok ya, insya Allah terkabul, insya Allah dapat terrealisasikan, Allah memberikan keberkahan, memudahkan jalannya untuk bisa bangun Yayasan Cancer ya. Maksudnya ini benar-benar saya menyentuh sekali ya, saya jadi kayak mau sangat terinspirasi sama dokter benar-benar. Dan Dok, ini karena memang waktunya, sebenarnya pengen banget banyak ngobrol sama dokter, tapi mungkin nanti kita setelah bincang spesial ini, Dok, untuk masyarakat Indonesia khususnya nih Dok, ada inspirasi atau inspiratif untuk masyarakat di bagaimana ke depannya untuk menjalin membangunnya semua dari nol, hingga akhirnya bisa ke titik yang dimana Allah jawab semua keinginan kita gitu. Dalam arti bukan semua keinginan, tapi Allah memberikan, ini loh keberkahan yang sudah saya berikan untuk kamu ketika kamu mengejar akhirat, dan ini kamu dapatkan itu. Apa tips and trick atau juga inspiratif untuk masyarakat? Menurut saya buat kalian anak Indonesia, sekali lagi dokter, ingat kata-kata dokter, kesuksesan bukan milik mereka yang mampu, kesuksesan adalah milik siapa saja yang berani atau bisa belajar dengan tekun dan bertanggung jawab. Sukses itu bisa diraih siapapun ya, asal kalian mau belajar dan terus berkembang. Berikutnya adalah jangan pernah patah semangat, karena percayalah rencana Allah adalah rencana yang luar biasa. Budayakan untuk bersikap ikhlas ya, menerima semuanya dan berikhtiar menjadi yang lebih baik karena Allah menyukai itu. Dok, ini kan tadi kita udah ngobrolin dokter punya klinik Widya Estetik Klinik. Jelasin dong, dokter ini Widya Estetik Klinik ini ada di daerah mana? Terus siapa tahu ada promo-promo buat masyarakat atau buat pemirsa bincang spesial ya, promo-promo apa? Silakan Dok. Halo buat kalian warga Indonesia, buat kalian yang pengen ketemu saya dan mencoba suatu inovasi terbaru yang tidak pernah ada di klinik lain, yaitu Luxury Booster dan The Executive Stem Cell, hanya ada di Widya Estetik Klinik, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan jangan lupa follow saya di Instagram @drayuwidya_estetik. Nah, jadi kalau misalkan mau mampir, langsung aja mampir atau follow IG-nya, nanti tanya-tanya di situ lebih seputar, lebih detail ya Dok ya. Bahwa apapun sekali lagi, konklusinya adalah apa yang kita lakukan secara kita dikerjakan ikhlas, kita jujur, kita minta berkahnya Allah, semua akan pasti mengikuti dengan sebaik mungkin. Dan rencana Allah adalah yang terbaik. Yang terbaik, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai ke penghujung acara pemirsa Sinpo TV, khususnya di bincang spesial kali ini untuk memperingati dari Hari Wanita Indonesia yang jatuh pada tanggal 9 Maret 2025 maksud kami. Semoga kehadiran dari Dr. Ayu Widianingrum MM, Master of Triple AM, Master of ABAMS, dan juga owner selaku Widya Estetik Klinik ini dapat memberikan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda, untuk bisa terus berprestasi, terus mencari hal-hal yang baik, juga berbuat baik kepada orang sesama juga, bahwa apa yang kita lakukan pasti ada rezeki orang lain di sana yang harus kita bisa bagikan. Ini juga kisah inspiratif yang harus kita bagikan hingga menjadi sebuah inspirasi untuk masyarakat Indonesia. Sekali lagi, Dokter, jazakallah khairan kasiran. Sehat selalu, lancar puasanya. Amin. Semoga kita semua juga diberi keberkahan dan di hari kemenangan nanti kita sama-sama berkumpul dengan keluarga. Amin. Amin. Kalau gitu, terima kasih untuk pemirsa bincang spesial yang sudah menyaksikan bincang spesial di edisi kali ini. Semoga puasanya lancar dan di hari kemenangan nanti kita dapat berkumpul bersama keluarga. Saya Matir Muhammad, segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Saya bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.